بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ada mik suruh Syafiq baca. Iqra ya Syafiq, ya Syafiq, bukan Syafiq, Syafiq, Syafiq. Qala al-muallif, yani bab ke-6, Kitabul Qadar. Iya, Al-Imam rahmatullahi alaih memberikan judul bab yang sangat bagus sekali, dan banyak kaum muslimin tidak mengetahui tentang hukum nazar. Bab ilqa'il abdi an-nazara ila al-qadar. Bab hamba menyerahkan ilqa' urusan nazarnya kepada takdir. Maknanya apa? Nazar berjalan sesuai dengan takdir. Maknanya apa lagi? Nazar tidak bisa merubah takdir. Dalam salah satu naskah, nazar yang menjadi fa'il, yakni bab ilqa'in nazar, ilqa'in nazar al-abda ilal qadar. Terus حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. Iya, Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya dari syekhnya Abu Nuaim, yakni Fadl bin Dukain, Fadl Al-Fadl bin Dukain, dengan dal kaf ya nun. Haddatsana Sufyan, yakni Sufyan Ibn Uyainah an Mansur bin Mu'tamir. Terus an Ibn Umar ya radhiyallahu anhuma qala. Jadi Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Dia berkata, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anin nadhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Berarti hukum nazar itu sekurang-kurangnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Nanti akan kita bahas
lebih luas lagi setelah kitab Qadar, yaitu kitab Al-Aiman wan Nudhur. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Karena beliau bersabda, innahu la yaruddu syai'an. Innahu, domirhu kembali ke nazar. Sesungguhnya nazar itu la yaruddu, tidak dapat menolak apa? Takdir. Tidak dapat menolak takdir syai'an, sedikit pun juga. Yakni berjalan sesuai dengan takdir. Innama, sesungguhnya nazar itu yustakhraju bihi minal bakhil, untuk dikeluarkan dari harta orang yang pelit kikir, karena dia baru mau bersedekah, berinfak ketika ada penggantinya, iwatnya. Ya Allah, kalau rumah saya laku, saya akan bersedekah. Ini bakhil. Karena itu dilarang bernazar. Dilarang bernazar. Terus. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Iya, Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Ma'mar di sanad hadis ini adalah Ma'mar bin Rashid. Terus. لا يأتي من آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته الله استخرج به من البخيل. Iya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan bi isnadihi sampai sanadnya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la ya'ti ibn Adam an-nadharu, tidak datang nazar kepada anak Adam, kepada manusia, bisyai'in, dengan sesuatu yang dia nazarkan, lam yakun qad qaddartuhu, yang belum aku takdirkan, yakni semuanya telah aku takdirkan. Paham maksudnya? Yakni tidak datang nazar kepada Ibnu Adam, pada manusia. Misalnya dia bernazar, ya Allah, kalau rumah saya laku, urusan saya berhasil, saya akan menginfakkan sebagian dari harta saya untuk anak-anak yatim. Kemudian lakulah rumah itu. Berarti nazar itu datang kepada Ibnu Adam, tepat. Tetapi itu tidak menolak takdir yang memang Allah sudah takdirkan. Yang memang Allah sudah takdirkan. La ya'ti ibna Adam an-nadharu. An-nadharu ini sebagai fa'il, ya kan? Bisyai'in, dengan sesuatu apapun juga, lam yakun qad qaddartuhu, yang tidak aku takdirkan. Yakni semuanya berjalan sesuai dengan takdir. Ada ilatnya di sini. Terus. Walakin akan tetapi yulkihil qadaru. Akan tetapi qadar bertepatan, yakni telah ditentukan qadar yang menjumpainya. Akan tetapi telah ditakdirkan. Karena itu qadar sebagai fa'il. Walakin yulkihi al-qadar. Akan tetapi menjumpainya, nyanya itu apa? Nazar, al-qadar, takdir. Takdir telah
menjumpai nazar, yakni mendahului nazar itu sendiri. Wa qad qaddartuhu, dan aku telah takdirkan, aku di sini Allah, lahu baginya. Terus apa? Astakhriju bihi minal bakhil, yang aku keluarkan dengan sebab nazar itu harta dari si pelit ini. Berarti cap bagi orang nazar itu apa? Bakhil. Ini perlu diketahui. Begitu banyak kaum muslimin tidak tahu hukum nazar. Dia niatnya baik, padahal dia dicap sebagai bakhil. Karena baru mau bersedekah kalau ada imbalan pamrihnya. Begitu juga baru mau beribadah kalau ada penggantinya. Nanti lebih lanjut kita bahas di Kitabul Aiman wan Nuzur. Dibawakan hadis ini di dalam kitab Qadar sangat tepat sekali, yang menunjukkan semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bab yang ketujuh. Bab dengan tanwin, babun. Baca syarahnya. Qawluhu babun bitanwini la hawla wa la quwwata illa billah tarjama fi awakhir da'awat. Babun qawla la hawla bi idafati muqtasara huna ala lafz al-khabar واستغنى به بظهوره في أبواب القدر بأن معنى لا حول لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. Iya, makna la haula la haula biasa kita terjemahkan apa? Tidak ada daya, ya. Maknanya la tahwil lil abdi, hamba tidak bisa memalingkan dirinya an maksiatillah, dari melakukan maksiat kepada Allah, illa bi'ismatillah, kecuali dengan penjagaan pemeliharaan dari Allah. Karena itu katakan la haula, tidak ada daya bagi hamba untuk lari berpaling dari maksiat kecuali Allah yang memalingkannya. Wala quwwata, dan juga tidak ada kekuatan lahu baginya ala taatillah, untuk mentaati Allah, illa bitaufiqillah, kecuali atas taufik dari Allah. Allah yang memberikan taufik. Ini makna yang besar sekali. Karena itu ucapan ini sangat besar sekali, dan dia merupakan perbendaharaan, salah satu perbendaharaan surga. Dan tepat sekali dimasukkan ke dalam bab takdir, yakni manusia tidak mempunyai daya dan kekuatan, tidak mempunyai daya untuk menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah kecuali dengan taufik Allah Jalla wa'ala. Baca hadis. Ya, ini di situ ada syarah, wakil syarahnya dulu. Wakilnya makna la haula dahilatan. Wa qala an-Nawawi hiya kalimat istislamin wa tafwid, wa anna al-'abda la yamliku min amrihi shay'an wa laysa lahu hilatun fi daf'i sharri wa la quwwata fi jalbi khairin illa bi iradati Allah ta'ala. Iya.
Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi mengatakan ini merupakan sebuah kalimat istislam. Apa istislam? Penyerahan diri. Tafwid juga demikian. Ya, bahwa hamba tidak memiliki sesuatu pun dari urusannya. Yani tidak mempunyai kekuatan hamba. Semuanya kekuatan daya dari Rabbil Alamin. Karena itu diperintah untuk meminta. Dan setiap hari kan kita meminta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi wa qulubana ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu permintaan kepada Allah. Banyak doa seperti itu. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baca hadisnya. Haddatsana محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد الحذاء yakni Abdullah di sini jelas Abdullah bin Mubarak. Terus أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله iya, Khalid Al-Hadza di hadis ini telah dibawakan oleh Al-Imam di bagian kitab Ad-Da'awat. Dan sering saya ulang-ulang bahwa Al-Imam tidak mengulang sebuah hadis melainkan terdapat faedah atau fawaid. Di antaranya di sini di kitab Da'awat itu dari jalan Sulaiman At-Taimi. Sekarang dari jalan Khalid Al-Haddai, yang menunjukkan bahawa Abdullah bin Mubarak, imam besar ini, mujahid besar Islam dan penulis besar dan orang kaya besar, semuanya serba besar. Kata ulama, segala kebaikan ada pada Abdullah bin Mubarak, orang kaya besar, dan dia infakkan hartanya untuk para pelajar. Penulis besar, karya-karyanya, mujahid, yakni selalu hidup di medan perang, berani luar biasa, dan rawi yang thiqah, semuanya ada. Abdullah bin Mubarak, ya, dia punya dua syekh dalam meriwayatkan hadis ini, Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi dan Khalid Al-Hadza. An Abi Uthman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul, an Abi Musa, yani Al-Ash'ari. Terus قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نسعد شرقا ولا نعلو شرقا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال iya, Abu Musa mengatakan kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, yakni Ghazwatul Khaybar. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, yakni perang Khaybar. Lalu tidak kami mendaki, menaik, atau menuruni lembah, melainkan kami mengeraskan suara, rafa'na aswatana bitakbir, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah, berarti Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. arbi'u
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya. Mendengar itu, maka Nabi SAW, fadana minna Rasulullah SAW, beliau mendekat kepada kami. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, arbi'u, yakni berlaku lemah lembutlah ala anfusikum, terhadap diri kamu. Sayangi diri kamu. Kalau kamu mengeraskan suara dengan takbir, akan menyulitkan dan memayahkan kamu. Arbi'u ala anfusikum. Lihat kalimat ini. Dan banyak manusia, kaum muslimin tidak tahu kalimat Nabi yang mulia ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, berlaku lembutlah terhadap dirimu. Fa innakum la tad'una asamma, karena kamu tidak menyeru kepada yang tuli, wala ghaiban. Allah tidak gaib, Allah hadir, Allah Maha mengetahui jelas, walaupun kita tidak melihatnya. Innama tad'una sami'an basira. Ini kan kaum muslimin kencang-kencang gitu. Zikir berarti hukum asal zikir sir, rahasia, terdengar oleh diri sendiri, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh keras, seperti talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau takbir pada Idul Fitri dan Idul Adha, atau dalam mengajar seperti ini, dalam khutbah Jumat. Karena itu hukum asal di masjid sepi, tidak boleh mengeraskan suara di masjid kecuali ada hajat seperti ini sekarang. Selebihnya boleh sepi. Nah, ini juga fitnah bagi sebagian ikhwan salafiyin. Itu kalau hari Jumat menunggu khatib naik mimbar, itu suara ngaji seperti suara tawon, lebah. Tak boleh. Hukum asal di masjid sepi, tak boleh ada teriak. Tak boleh. Kan kata Nabi, awaslah kamu seperti suara-suara di pasar. Rapikan saf kamu. Tak boleh. Hukum asal di masjid sepi. Karena ada orang tilawatul Quran, ada orang zikrullah, ada orang yang salat, ada orang yang tafakkur, ada orang mungkin yang bicara, ngobrol nggak apa-apa, para sahabat ngobrol, ketika nggak ada orang. Ya, kan pernah kejadian seseorang, dua orang, suaranya tinggi, panggil sama Umar. Dari mana? Tanya dulu dari mana. Dia bilang dari luar kota, ya kan? Ma'ruf hadisnya, ya? Hadisnya. Nah, kalau kamu orang Madinah, pasti saya kerjain kamu. Gak boleh mengeraskan suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya. Dan ini bisa diistinbatkan di masjid, apalagi di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang suka berisik di Masjid Nabawi orang-orang apa? Syiah, Rafidah. Ya, ini tidak boleh. Oleh karena itu ibadah kaum muslimin sepi, tidak mengganggu orang. Justru yang ramai berzikir itu Nasara. Itu Nasara. Antum tahu ketika kaum muslimin memenangkan kota Syam, ya, ada satu bagian tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dan sebagian lagi Nasara. Maka yang sebagian dikuasai kaum muslimin ini jadi masjid,
Sebagian lagi oleh mereka jadi gereja. Memang asalnya gereja. Jadi berdempetan antara masjid dengan gereja. Seperti ini dibagi dua nih. Ini gereja, ini masjid. Sahabat enggak pernah mengganggu, salat aja biasa. Ini gereja, ini masjid. Yang berisik si Kristen ini. Makin hari makin berisik, sehingga pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan kalau saya tidak salah, itu kalau terlalu berisik ini menunjukkan bahwa ibadah kaum muslimin enggak berisik. Yang berisik justru Kristen, karena sangat mengganggu. Juga fitnah, karena perempuan-perempuan Nasraniyah akan bisa bikin fitnah. Mereka keluar masuk apa. Akhirnya khalifah meminta mereka untuk tukar guling. Jadi dikasih, ini dipakai untuk kaum muslimin, antum pindah ke sana, disediakan tempat sana. Akhirnya mereka mau. Jadilah itu masjid yang sekarang masjid di Damaskus, Masjid Bani Umayyah. Masjid besar gitu. Tadinya sebagian gereja, sebagian masjid. Keberisikan kaum muslimin. Dari situ kita mengambil faedah bahwa kaum muslimin ibadahnya enggak berisik. Berarti betul-betul tasyabbuh dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasara, berisik ibadah kaum muslimin itu. Selesai salat mereka zikir dengan suara keras, terus mengganggu begitu banyak manusia. Bahkan sebelum subuh dengar suara selawatan, tilawatul Quran dengan alasan membangunkan orang. Tidak tepat, karena tidak semua orang pergi ke masjid. Ada wanita enggak pergi, ada orang sakit, ada anak-anak, anak bayi terganggu, macam-macam. Ini. Ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una sami'an basiran. Thumma qala ya Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Ala u'allimuka kalimatan hiya min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, mau aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat, dan kalimat itu adalah sebagian dari perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Alangkah besarnya kalimat ini. Ada hadis dibawakan oleh Al-Imam di situ. Ya, baca hadis selanjutnya, ke-8, bab ke-8. ثم قال المصنف الباب الثاني باب المعصوم من عصم الله عاصم مانع. Iya, baca syarahnya. قوله باب بالتنوين المعصوم من عصم الله أي من عصمه الله بأن حماه من الوقوع في الهلاك أو ما يجر إليه. Iya, أو ما يجر إليه. Babun ya, dengan tanwin. Al-ma'sum, orang yang terpelihara, dipelihara, dijaga, dihalangi dari sesuatu oleh Allah, yakni man asam Allah. Orang yang dijaga, dipelihara adalah orang yang dipelihara oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Maknanya man asamahu Allah bi an hamahu min al-wuqu' fil halak
dijaga, dipelihara oleh Allah dari terjerumus kepada kebinasaan, aw ma yajurru ilaihi, atau yang membawa kepada kebinasaan. Terus syarahnya, faqala قال atau yuqal عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه واعتصمت بالله لجأت إليه وعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة والفرق بينهم وبين غيرهم عن العصمة في حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز. Iya, ini penjelasan bahasa, kemudian tentang maksumnya Nabi. Terus Asim mani'un, terus qauluhu Asim mani'un yuridu قوله عاصم مانع يريد تفسير قوله تعالى في قصة نوح وابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Iya, Asim dibawakan sehubungan dengan tafsir dari firman Allah ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak anaknya untuk naik ke perahunya, ke kapal besarnya yang penuh dengan muatan. Lalu kata anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang akan menjaga saya, melindungi saya dari air bah. Apa kata Nuh alaihi salam? Qala la asimal yawm min amrillah illa man rahimah. Pada hari ini tidak ada asim, sesuatu pun yang dapat menjagamu, menghalangimu dari air, yakni min amrillah, dari azab Allah, illa man rahimah, kecuali Allah rahmati. Maka datanglah gelombang besar yang memisahkan di antara keduanya. Ya, itu makna Asim. Terus Asim mani'un, qala Mujahid قال مجاهد سدا عن الحق يرددون في الضلالة كذا للأكثر سدا للتسديد الدال بعدها ألف. qala Mujahid, ulang lagi coba matannya di atasnya. Asim mani'un, qala Mujahid مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة جزاها أغواس. iya, syarahnya قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة كذا للأكثر سدا للتسديد الدال بعدها ألف. iya. Qala Mujahid bin Jabr, tilmid Ibnu Abbas dan tilmidnya, muridnya juga Abdullah bin Umar, seorang tabi'in, ahli tafsir dan ahli hadis dan ahli fikih, orang besar dan orang mulia, dan duduk di majlis para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia menafsirkan lafaz saddan, kadza lil akthar, saddan bitasydidil dal, saddan tasydid dalnya, bukan sudah. Kalau sudah beda. Saddan maknanya adalah, Mujahid menafsirkan apa? Saddan anil haq. Apa? Yataraddaduna fid dalalah. yakni tertutup dari kebenaran, terhalangi dari kebenaran, dan dia terombang-ambing di dalam kesesatan, seperti orang yang terombang-ambing oleh gelombang di lautan, enggak ke sana enggak kemari. Yataraddadun,
pulang pergi di dalam kesesatan, pergi sesat pulang sesat, pergi sesat pulang sesat. Itu yataraddadun. Ini dalam menafsirkan firman Allah, waj'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di hadapan mereka saddan, yang menutup mereka dari kebenaran. Karena itu dimasukkan ini di dalam bab qadar. Hadisnya, حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلامة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال iya. Haddatsana Abdan, ini laqab. Namanya Abdullah bin Uthman bin Jabalah. أخبرنا عبد الله يعني عبد الله ابن المبارك إمام besar tadi. أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثني أبو سلامة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال terus ما استخلف خليفة إلا له بطانتان. Iya, mastukhlifa khalifah, tidak diangkat seorang khalifah illa lahu bitanatani, melainkan dia mempunyai dua teman dekat, pendampingnya dua orang. Terus بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. Iya, tidak seorang pun diangkat sebagai khalifah melainkan ada dua pendamping. Yang seorang bitanah, seorang pendampingnya, ta'muruhu bil khair wa tahudduhu alaih, memerintahkannya berbuat kebaikan dan menggemarkan dia, menganjurkan dia berbuat kebaikan. Ini berarti orang baik dia. Yang bitanah yang lain, ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaih, mengajak dia kepada syar, kejahatan, dan menggemarkannya, menganjurkannya. Ini kan takdir. Kata Allah, wal ma'sum, dan yang terjaga, man asamallah, yang Allah jaga dia. Wal ma'sum man asamallah, yang terjaga adalah yang dijaga, dipelihara oleh Allah, yakni dia mengikuti perintah-perintah kebaikan. Dah, nyata, bukan qarin, bukan. Bitanah di sini teman, yakni seperti menteri, penasehat, wazirnya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang menganjurkan kepada kebaikan, ada yang menganjurkan kepada kejahatan. Terus bab ke-9. ثم قال المصنف الباب التاسع باب وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أنه Iya. إلا من قد آمن ولا يرد إلا Tunggu. Bab ke-9 wa haramun, yakni bab dengan judul firman Allah dalam surat
Al-Anbiya ayat 95. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dalam salah satu qiraah hirmun dibaca wa hirmun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Al-Hafiz menjelaskan dua qiraah cara membaca Al-Quran yang cukup masyhur, haramun dan hirmun. Seperti penduduk Kufa dan yang berdekatan dengannya membaca hirmun. Wa hirmun ala qaryatin, haknya kasrah, ra'nya sukun. Penduduk Hijaz, Basra, Syam membaca seperti kita, wa haramun. Tetapi dua qiraah itu masyhur dan boleh dibaca. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Banyak tafsir dari para ulama di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Tetapi ini masuk dalam bagian takdir. Ya. Sebagian menafsirkan bahawa haram, yakni tidak mungkin ala qaryatin, atas satu negeri, ahlaknaha, yang kami telah membinasakannya. Dengan sebab apa Allah membinasakan? Kekufuran, kedurhakaan. Annahum la yarji'un, sesungguhnya mereka tidak akan balik lagi ke dunia, sudah mati. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lain mengatakan sama tadi, yakni haram maknanya tidak mungkin suatu negeri yang kami telah binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Pasti mereka akan kembali kepada kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang mati kembali kepada Allah. Tafsiran yang lain mengatakan tidak mungkin, yakni Allah telah tetapkan pasti tidak mungkin atas penduduk satu negeri yang kami azab bahwa mereka akan kembali taubat. Enggak, pasti mereka tidak akan taubat. Yakni Allah telah tentukan mereka mati di dalam kebinasaan, kekufuran. Tafsiran yang ketiga ini lebih tepat dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Seperti Abu Lahab, turun surat Al-Lahab semasa Abu Lahab hidup atau setelah mati? Semasa hidup. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Apa Allah ancam di situ? Tasla naran apa? Ya, yakni Rabbuna memastikan bahawa dia pasti akan masuk neraka semasa hidupnya. Tidak akan pernah masuk Islam. Tidak akan pernah masuk Islam semasa hidupnya. Takdir Allah telah tentukan, disebabkan kedurhakaan dia. Kan kalau orang-orang kufar Quraisy mau membatalkan kenabian dan kerasulan Nabi yang mulia, mereka bersepakat saja Abu Lahab masuk Islam, beriman, batal ayat Quran kan. Tapi Rabbuna halangi sampai akhir hayatnya Abu Lahab mati dalam kekufuran persis seperti yang diberitahukan oleh Allah. Berarti memang ada takdir yang berjalan. Luar biasa. Demikian juga ayat yang mulia ini. Allah telah tetapkan bahwa mereka pasti tidak akan bertobat. Sama dengan ayat selanjutnya, terbaca. Innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana wa la yajidu illa fajiran kafara.
Ini dalam surat Hud yang ayat yang kedua. Innahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh, sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaum selamanya. Karena Allah mempergunakan dengan huruf lan. Lan untuk sekarang dan seterusnya. Lan lil istiqbal, untuk masa sekarang dan selanjutnya. Seperti walan tardha ankal yahudu walan nasara. Selamanya orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kamu. Seperti Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya lan kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan. Ini juga innahu la yu'mina min qaumika. Sesungguhnya tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu illa kecuali man qad amana, kecuali yang telah beriman. Itu saja. Semuanya akan mati dalam kekufuran. Ini berjalan sesuai dengan ilmu Allah. Karena itu kan di awal pembahasan Kitabul Qadar kita telah membahas bahwa di antara rukun beriman kepada takdir adalah mengimani ilmu Allah. Bahwa Allah Maha mengetahui. Ayat yang kedua juga kisah Nuh. Wala yalidu illa fajiran kuffara. Mereka tidak melahirkan kecuali yang fajir dan kuffar. Ini perkataan Nabi Nuh. Ya, terus. Deketin mic-nya, deketin biar kencang. Bacaannya biar kencang. وقال منصور بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس وحرم بالحبشية وجه. Iya. Asar di bawakan oleh al-Imam wa qala Mansur ibn Nu'man an Ikrimah an Ibn Abbas menafsirkan hirmun dalam salah satu qiraah haramun itu dengan lughah Habasyah maknanya wajib, yakni sebuah ketetapan dari Allah, yakni Allah telah tentukan pada satu negeri yang ia binasakan dan orang-orangnya tidak pernah bertaubat. Silahkan baca hadisnya. Hadis nomor 6600 berapa? 12 sekarang. Tadi lupa disebut beberapa hadis nomornya. Terus. حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت An Ibn Tawus Abdullah, namanya Abdullah. An Ibn Tawus, namanya Abdullah bin Tawus. Bapaknya namanya Tawus bin Kaisan. An Ibn Abbas. Terus. قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Iya. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك يصدق ذلك ويكذبه. Naam. Iya. Ibnu Abbas berkata, "Ma ra'aitu syai'an." Aku tidak melihat sesuatu asbah. Di sini secara cetak asba'u, asba'ah. Di situ apa? Asbah. Yang serupa bil lamam. yakni yang tersebut di dalam ayat Al-Quran.
Yang dimaksud adalah dzunub as-sighar, dosa-dosa kecil. Mimma qala Abu Hurairah, dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah, dia meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha kataba ala ibni Adam. Lihat perkataan, sesungguhnya Allah kataba ala ibni Adam. Ma makna kataba? Yakni wajib, telah menetapkan, menentukan, menakdirkan kepada ibnu Adam, hadzuhu, bagiannya, minaz zina, dari mengerjakan zina. Adraka dzalika, yang dia akan menjumpainya, maknanya mengerjakannya. La mahalata, tidak dapat, tidak, pasti dia akan mengerjakan salah satu bagian dari zina. Karena zina itu dalam arti yang umum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memperinci zina-zina apa itu. Ma'ruf hadisnya bagi antum, sering kita ulang-ulang. Fazina lain an-nazar. Zina mata adalah melihat kepada sesuatu yang haram tentunya. Wa zina lisan al-mantiq, zina lisan, mulut, adalah berbicara yang baik atau tidak baik? Yang tidak baik tentunya. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, dan jiwa, diri yang berangan dan menginginkannya. Untuk zina yang hakiki, zina yang sebenarnya. Wal farju, farji, kemaluan, yusaddiqul dzalika, yang melaksanakan, membenarkan keinginannya, wa yukadzibu, atau mendustakannya. Luar biasa ini sabda ini. Hadis ini dimasukkan dalam bab takdir. Tidak dapat tidak. Ada di antara manusia yang tidak zina mata? Ada. La mahalata. La mahala. Tidak dapat tidak. Bisakah kita beralasan dengan takdir? Jawabnya tidak. Karena Rabbuna memerintahkan untuk ghaddul basar. Ketika kita zina mata, oh ini kan sudah ada di takdir. Gak bisa. Kan sudah kita bahas di awal. Tidak bisa beralasan dengan takdir akan perbuatan maksiat. Sama dengan tidak bisa beralasan dengan khilaf di dalam terhadap dalil, nggak bisa. Terhadap sesuatu permasalahan, khilaf, nggak bisa. Khilaf tidak jadi dalil, bukan? Bukan. Ijtihad, khilaf, nggak bisa. Karena Rabbuna mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ini 11 rakaat 12, ya khilaf lah. Nggak bisa. Harus merujuk kepada dalil. Khilaf tidak bisa dijadikan dalil. Dalil adalah dalil. Khilaf dibawa kepada dalil, jangan dalil dibawa kepada khilaf. Tidak bisa juga mengatakan dalil dibawa kepada perkataan ulama. Ya ini kan ulama yang bilang. Gak bisa. Dalil tidak boleh dibawa kepada perkataan ulama. Perkataan ulama dihadapkan kepada dalil. Benar apa tidak? Gitu. Demikian juga takdir. Tidak boleh beralasan dengan takdir. Karena Rabbuna Azza wa Jal telah memberikan kemampuan
manusia mempunyai masyiah, kehendak dan iradah, pilihan. Ya. Terus waqala apa itu? Syababah ya. وقال الشباب حدثنا ورقاء عن ابن طاووس An ibn Tawus ya. عن ابن طاووس Yang kencang baca deketin kencang. عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Iya. Ada sana warqa ini jalan yang lain. Al-Imam membawakan jalan yang lain. yakni Tawus, seorang tabi'in besar ini, meriwayatkan hadis ini dari jalan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah. Kemudian dia juga meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah. Berarti dia mempunyai dua orang syekh, yaitu Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Bab yang ke-10. Kencang bacanya, deketin. Al-bab al-ashir, bab wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Bab wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan kami tidak jadikan ar-ru'ya. Ada yang menafsirkan ru'ya di sini mimpi, tetapi yang lebih tepat adalah penglihatan lahiriah, langsung dilihat oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Dan kami tidak jadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepadamu. Ketika Isra, Nabi melihat kejadian-kejadian, ya, berangkat di waktu malam, pulang subuh. Sejenak orang-orang kufar Quraisy, bangsa Arab ketika itu dari Mekah mengadakan perjalanan ke Palestina berapa? 1 bulan jalan. Ini kok semalam? Fitnah tidak? Fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Beriman tidak dia? Itu maknanya. Itu maknanya. Itu ujian. Illa fitnatan linnas. Maka tampillah Abu Bakr as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar. Dia membenarkan. Setiap hari datang khabar dari langit, pagi dan petang saya beriman, apalagi ini. Itu maknanya. Luar biasa Abu Bakr, keimanannya menggunung. Bagaimana kalau kita hadir saat itu? Mungkin kita di pihak Abu Lahab. Iya kan? Oh, bohong nih. Karena itu tidak boleh berangan-angan. Alangkah baiknya kita kalau tidak boleh. Apa yang Allah telah tentukan kita hidup sekarang, alhamdulillah. Alangkah baiknya dulu kalau kita hidup di zaman Rasulullah. Loh, kalau kita hidup sudah kita bisa pastikan kita beriman kepada Nabi yang mulia. Turun ayat ini, Nabi mengabarkan, saya semalam ke Palestina. Geger tuh Mekah waktu itu. Sebulan orang jalan, kok semalam? Kalau bukan iman, karena nggak boleh kita lakukan, nggak boleh. Karena kita tidak tahu kita bersama Abu Bakar atau bersama Abu Jahal, nggak tahu. Karena ada orang suka bilang, waduh enak benar kalau, belum tentu. Allah sudah tentukan kita sekarang hidup tidak di zaman Nabi, alhamdulillah, dan kita beriman kepada beliau. Apa ada orang berani menjamin kalau waktu itu pasti beriman? Gak ada. Kan fitnah, lihat ini. Allah katakan ujian bagi mereka. Membenarkan atau tidak? Kan yang tadinya mau beriman jadi gara-gara ini fitnah. Gak mungkin, mustahil orang 1 malam ke sana.
fitnah illa fitnatul linnas. Terus baca hadisnya. Hadis nomor berapa? Sebut nama nomor hadisnya. Istamir. Terus sebut nomor hadisnya. الحديث الثالث عشر وستمائة وست آلاف. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عيني أريها رسول الله apa tu uriyaha? أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. Iya. Al-Imam nomor hadis 6613 Haddatsana Al-Humaydi. Beliau adalah Abdullah bin Zubair Al-Makki Al-Qurashi, orang Quraisy, Tulen, tilmid Asy-Syafi'i, juga orang Quraisy. Imam Syafi'i orang Quraisy dan satu keturunan dengan Nabi yang mulia dari keturunan Muttalib. Ya. Al-Humaydi orang Quraisy. Haddatsana Sufyan ibn Uyainah, imam atau guru besar di Makkah Al-Mukarramah saat itu. Haddatsana Amr, yani Amr bin Dinar. Ikrimah ma'ruf, maulanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat tadi wa maj'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Qala Ibnu Abbas menafsirkan ini, hiya ru'ya ain, bukan ru'ya manam, ru'ya ain, penglihatan benar. Uriyaha Rasulullah SAW lailata usriya bihi ila Baitil Maqdis, yang diperlihatkan ia kepada Rasulullah SAW pada malam beliau diperjalankan, usriya, diperjalankan ke Baitul Maqdis. Kan beliau melihat berbagai macam kejadian dan sampai di Baitul Maqdis, dan beliau kan mengendarai burak, ya, lebih besar dari keledai, sedikit lebih kecil sedikit dari kuda. Selangkah sejauh mata memandang, jauh sekali langkah, ya cepat itu sampai di Palestina, sejauh mata memandang, sekali langkah burak gitu. Sampai di sana beliau menambatkan buraknya, masuk ke dalam dan penuh dengan manusia, al-anbiya wal mursalin. Dan beliau disuruh ke depan, ada yang lagi sholat, ada yang lagi ini, suruh ke depan oleh Jibril dan suruh jadi imam. Itu dari hadis-hadis sahih Bukhari, banyak sekali hadisnya mutawatir tentang Isra yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Sayyidul Anbiya wal Mursalin ini, imamnya para nabi, khatibnya para nabi, sayyidnya para nabi. Karena berkumpul seluruh para nabi, ada Isa, ada Musa, nabi-nabi besar semuanya kumpul di situ. Dan yang jadi imam beliau, suruh taqaddam. Qala, setelah selesai baru naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Subuh sudah ada lagi di pagi, sudah ada lagi di Mekah. Itu kan fitnah besar, luar biasa ketika. Jadi betul-betul penglihatan ain, Allah perlihatkan kebesaran kepada beliau. Bab yang ke-11.
فحج آدم وموسى عند الله. Iya. Tahajja perdebatan Adam dan Musa, ayah dan anak, indallah, di sisi Allah. Kapan ini? Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan nanti pada hari kiamat, tapi pendapat ini tertolak, tidak tepat. Ada yang mengatakan ini di alam barzah. Ada yang mengatakan ini setelah keduanya wafat, bertemu. Ini lebih tepat, bertemu. Ada yang mengatakan bahwa Adam, Musa semasa hidup, ketika hidup minta kepada Allah, ya Allah perlihatkan Adam. Allah perlihatkan. Ya. Tapi barangkali yang aqrab lis-shawab, lebih mendekati kebenaran, di alam setelah keduanya ini mati. Lalu terjadilah perdebatan ilmiah. Dari sini keluar sejumlah ahkam. Ayah dengan anak boleh melakukan perdebatan ilmiah gitu, untuk mengadu hujjah. Misalnya seorang ayah masih melakukan hal-hal bid'ah syirik, maka duduk anaknya, anak laki duduk berdiskusi dengan cara yang paling baik. Duduk begini, debat begini. 1, 2, debat dengan ayat Al-Quran gitu. Ini kan ayah dan anak. Ayahnya siapa? Adam. Anaknya Musa. Ini adu hujjah. Kita lihat, sangat menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak sekali para imam, yakni ja'a min turuq. Kemudian selain Abu Hurairah juga ada beberapa sahabat meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini adalah membantah dua madhab sesat dalam takdir, yakni Qadariyah dan Jabariyah. Karena kedua-duanya ada di dalam hadis ini. Fadhal, baca. الحديث الرابع عشر وستمائة وستة ألف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Iya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Syekhnya Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, yakni Sufyan tadi Ibnu Uyainah, guru besar atau imam besar di Makkah Al-Mukarramah. Rata-rata imam ahlul hadis yang ziarah ke Mekah ketika itu, atau yang tinggal di Mekah ketika itu, duduk di majlis imam besar ini. Syafi'i tadi, Abdullah bin Zubair Al-Humaydi, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, dan para imam ahlul hadis duduk. Karena Sufyan bin Uyainah guru besar di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dia berkata apa? Apa nih? Hafidnahu min Amr, yani Amr bin Dinar tadi. Ya, kelihatan ini Amr bin Dinar. Iya, Amr bin Dinar. An-Tawus tadi, dia mendengar dari Abu Hurairah. Terus istamir. قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وحق لك بيدي أتلموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. فحج آدم موسى 3. Iya. Al-Imam telah mentakhrij, membawakan hadis ini di kitab yang lain, dari jalan yang lain, dan hadis ini mempunyai beberapa jalan dan beberapa lafaz dibawakan oleh Al-Imam di sini. Salah satu lafaznya untuk menjelaskan bahwa hadis ini masuk dalam bab qadar,
dalam kitab Qadar. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ihtajja Adam wa Musa. Telah atau pernah terjadi perdebatan antara Adam dan Musa. Faqala lahu Musa, maka Musa berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam. Dalam riwayat yang lain dipanggil anta abuna, wahai bapak kami, engkau adalah bapak kami. Di sini disebut juga anta abuna, abul bashar maksud saya. Abul bashar, bapak manusia. Ya Adam, anta abuna. Hai Adam, engkau ayah kami. Khayyabtana, engkau telah mencelakakan kami. Wa akhrajtana minal jannah, dan mengeluarkan kami dari surga. Ya. Qala lahu Adam, maka Adam berkata kepada Musa, membantahnya. yakni lafaz Musa ini panjang. Engkau bapak kami, dalam surga bapaknya manusia. Allah telah ciptakanmu dengan kedua tangan, dengan tangannya, dan telah meniupkan ruh kepadamu, kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, dan engkau telah mengeluarkan kami dari jannah. yakni kalau bukan karena kesalahanmu, tentu kita semua berada di jannah gitu ya. Berada di jannah. Qala lahu Adam, tapi hujjah Musa tidak kuat. Maka ayahnya mengatakan, ya Musa, hai Musa, dalam riwayat engkau Musa Bani Israel gitu. Engkau Musa dari Bani Israel gitu. Istafaqallahu bikalamihi, Allah telah memilihmu dengan perkataannya. yakni Nabi Musa langsung diajak berbicara oleh Allah. Hanya beberapa orang saja yang langsung diajak berbicara oleh Allah. Allah yang langsung berbicara kepadanya. Kalau kita setiap hari berbicara kepada Allah, manusia bermunajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ini Allah langsung berbicara, ya Musa innani anallah. Makanya itu Adam mengatakan, wahai Musa, Allah telah memilihmu bikalamihi, dengan perkataannya. Yani engkau langsung diajak berbicara kepada Allah. Wa khatta laka biyadihi, dan Allah tulis untukmu kitab Taurat dengan tangannya. Karena yang ciptakan langsung dengan tangan Allah, langsung Allah ciptakan Adam, jannah, kemudian Taurat. Allah tulis langsung dengan tangannya yang mulia. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Apakah engkau mencelaku atas satu urusan yang Allah telah menakdirkannya untukku 40 tahun sebelum Allah ciptakan aku? Engkau celah aku? Bukankah engkau baca dalam Taurat bahwa Allah ciptakan aku di mana, di surga, untuk surga atau bumi? Bumi kan? Untuk bumi, dan begitu dihujjah. Maka Musa tidak bisa ngomong. Lalu fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa, sampai 3 kali. Dibantah terus oleh Adam sampai 3 kali. Diamlah anak itu di sana. Dari hadis ini maka kita tahu ada perbuatan manusia, ada juga takdir Allah. Dan Adam salah karena telah dilarang memakan buah itu. Tetapi Adam tidak berhujjah atas kesalahannya dengan takdir, tidak berhujjah sama sekali dengan takdir.
Dia berhujjah dengan takdir bukan dosanya, tetapi penentuan Allah. Bahwa Allah akan hidupkan manusia di bumi, bukan di surga. Paham tak? Banyaklah panjang pembicaraan para ulama. Karena itu hadis ini sering dibawakan oleh para ulama untuk membantah firqah-firqah sesat, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah ini, ya. Bukan Al-Hafiz menjelaskan luar biasa panjang sekali. Kemudian bab yang ke-12, silakan. الباب الثاني عشر باب لا مانع لما أعطى الله. Jadi bab la mani'a lima a'ta Allah. Sahih, ini berkaitan juga dengan takdir. Tidak ada yang dapat menghalangi bagi orang bagi apa yang Allah telah berikan. Kalau Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Ini akidah yang besar, ikhwan. Akidah yang sangat agung. Terus baca hadisnya. الحديث الخامس عشر و600 بعد 600. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا عبده ابن ابي لبابه عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. Iya. Al-Imam dalam hadis nomor 6615 meriwayatkan dari syekhnya Muhammad bin Sinan, haddatsana Fulay, yani Fulay ibn Sulaiman. Fulay bin Sulaiman. Dalam riwayat yang lain tidak dengan rawi beliau. Haddatsana Abdah ibnu Abi Lubabah an Warrad maula Mughirah bin Syu'bah. قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. Menunjukkan bahwa hadis tertulis pada zaman sahabat. Karena Muawiyah berkata tulis surat kepada Mughirah radhiyallahu anhum, uktub, tulis apa yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan selesai salat. Lihat manhaj sahabat tidak keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis apa bacaan selesai salat dari Nabi. Bukan seperti kita dari kiai, dari manusia, ini dari Nabi. Lihat Muawiyah. Uktub ilayya ma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul khalfa as-salah. Terus فأملى علي المغيرة قال سمعت النبي يعني فأملى علي المغيرة. Mughirah mengimlakan kepada Warrad. Warrad adalah juru tulis Mughirah. Terus قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Iya. Hadis ini diringkas ya. Harus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di kitab ad-da'awat telah dijelaskan. Ya di kitab ini, di kitab as-salah lengkap. Ini sekedar untuk menjelaskan tentang asyahid dalam bab ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini akidah yang besar. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi bagi apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau cegah. Luar biasa akidah ini. Terus waqala Ibnu Jurayd وقال ابن جرير أخبرني عبده أن ورادا أخبره بهذا ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. Lihat Muawiyah ini. Dia berpegang dengan sunnah. Setelah dapat hadis dari Mughirah yang menunjukkan bahwa para sahabat saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Dan ketika Warrad
ziarah ke tempat Muawiyah, dan dia mendengar Muawiyah memerintahkan manusia untuk mengucapkan itu, menghidupkan sunnah Nabi. Ini dia bacaan selesai, di antara bacaan selesai salat. Ini menunjukkan bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu berada di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak keluar dari situ. Walaupun Rafidhah kecewa mendengarnya. Terus bab 13, yakni perkataan waqala Ibnu Juraid. Al-Hafiz menjelaskan itu dimausulkan oleh Al-Imam Ahmad dan Muslim karena ini ta'liq muallaq. Waqala Ibnu Juraid, Al-Hafiz mengatakan wasalahu Ahmad wa Muslim min tariq Ibnu Juraid. Terus قال مصنف الباب الثالث عشر باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. يعني berdoa tidak menghalangi takdir. Berdoa dianjurkan karena berdoa bagian dari takdir. Karena kita berjalan dari satu takdir ke takdir yang lain. Terjadi tidak perubahan qada, bisa. Kan kita sudah membaca hadis di Kitabud Da'awat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan berkahi apa yang kau berikan kepadanya. Dalam riwayat atau hadis yang lain, panjangkan umurnya. Padahal rezeki, amal, semuanya sudah tercatat. Itu takdir. Takdir terlebih dahulu dari qada. Qada adalah pelaksanaan dari takdir. Karena itu pernah di awal saya jelaskan, qada adalah ijadan, apa yang Allah tentukan untuk ada atau tidak adanya, atau perubahan. Ijad, i'dam, dan taghyir. Ya, berjalan karena memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya kepada, kecuali mintanya kepada manusia. Dimintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama mencela mereka yang tidak mau berdoa beralasan dengan takdir. Padahal Nabi SAW berlindung dari darak syaqa wa su'il qada. Kita sudah baca, Allahumma inni a'udzubika min min su'il qada. Ya. Terus hadisnya. حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. Iya, ini hadis itu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada. Tetapi ziyadah tambahan wa syamatatil a'da ini dari Sufyan rawi, salah seorang rawi, Sufyan bin Uyainah. Tambahan dari dia jujur. Jumlahnya 3. Zidtu ana wahidah. La adri. Saya enggak tahu sekarang yang mana, gitu ya kan? Atau dijelaskan. Dan ini pernah dibawakan itu salah satu di majalah As-Sunnah waktu itu. Tahun kemarin yang ke-9 ya. Tapi saya telepon langsung redaksi dan saya imlakan di mobil supaya dicatat, supaya nanti manusia baca wasamatatil a'da.
tapi mungkin mereka lupa jadi nggak memuat gitu. Sudah saya beritahukan, karena wasyamatatil a'da itu tidak masuk dalam bagian doa, hanya 3: jahadul bala wa darakis syaqa wa su'il qadha. Jadi kita berlindung kepada Allah dari qadha yang tidak baik. Sama seperti kita berlindung, ya Allah berikanlah rezeki dan semua. Jadi orang yang tidak mau berdoa beralasan dengan takdir, ini sama dengan orang yang beralasan dengan maksiat dengan takdir. Tidak benar. Karena kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, meminta kepada Allah, dan Rabbuna perintahkan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya? Terus Bismillah. Ala kulli hal yang mana saja, takdir kan ada bertingkat. Pertama takdir yang 50.000 tahun, ya. Kemudian ada takdir yang lain lagi di kata ulama di alam arwah. Kemudian baru di ketika di rahim. yakni berurut seperti itu. Ya. Tapi tetap bisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya Allah, jangan takdirkan kami dengan takdir yang buruk. Dan banyak hadis dan kita sudah melalui. Nabi SAW kalau tidak bisa berubah, buat apa Nabi SAW mendoakan Anas? Nah, sebagian ulama mengatakan itu perubahan bukan berubah secara hakiki, tapi barokahnya gitu. Ini tidak tepat, menyalahi kenyataan. Lalu bagaimana dengan su'ul qadha? Juga udah ada takdir. Iya kan? Kok bisa berubah? Dan Nabi SAW perintahkan kita ad-du'a. yakni ketika Allah perintahkan, kita kerjakan. Amma takdir berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Kan pasti bermanfaat doa itu. Doa itu bermanfaat sekali. Iya, terus kita selesaikan. ثم قال المصنف الباب الرابع عشر باب يحول بين المرء وقلبه. Bab yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yani wa qalbihi isyarat kepada tafsir Al-Quran. Yani menghalangi antara hamba, antara seseorang dengan hatinya. Karena Nabi SAW di antara lafaz sumpahnya lah seperti tersebut dalam hadis. Terus الحديث السابع عشر و600 بعد 6,000 حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. Iya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya dalam hadis nomor 6617, dan Abdullah di sanad hadis itu Abdullah bin Mubarak. Kemudian Abdullah yang kedua ini Abdullah bin Umar. Karena ada Salim. Salim adalah anak dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, kathiran ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. Tidak, demi Allah yang membalik-balikkan hati. Yakni bab ini Al-Imam ingin menjelaskan bahwa hati selalu berubah, dan itu ada di dari jari-jari Ar-Rahman.
Allah akan balikkan ke sana, Allah akan balikkan ke sini. Karena itu ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itu kan doa luar biasa itu. Yani tidak ada yang dapat masuk la wa muqallibil qulub. Demi Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Sebentar begini, sebentar begitu, sebentar begini, sebentar begitu. Terus baca hadis ini. الحديث الثامن عشر و600 بعد 6000. حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا قال الدهر قال اخزأ فلن تعدو وقدرك قال عمر ائذن لي فأضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. Iya. Mana asyahid di sini? Mana asyahid di sini? Ya, ini kisah Ibnu Sayyad yang disangka sebagai Dajjal. Apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan? Ya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai juga kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Sayyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ibnu Sayyad. Apa di sini? Khaba'tu laka khabi'an. Iya. Qala ad-dukh itu ya, apa ya? Asap itu yang dilihat, apa yang dilihat oleh Ibnu Sayyad itu. Qala ikhsa, dukhannya, ikhsa. Falan ta'dua qadraka. Ini dia syahid. Falan ta'dua qadraka. Menyingkirlah. yakni engkau tidak akan melampaui apa yang Allah telah takdirkan untukmu. Maka Umar meminta izin untuk memenggal lehernya. Kata Nabi SAW, da'hu iyakun huwa falatutikuhu. Biarkan dia. Jika dia memang Dajjal, maka engkau tidak akan sanggup membunuhnya. Karena Allah sudah takdirkan akan muncul nanti. Wa illam yakun huwa fala khayra laka fi qatlihi. Jika bukan dia, maka tidak ada kebaikan membunuhnya. Hadis ini dibawakan untuk menjelaskan takdir Allah. Yani Allah telah takdirkan Dajjal nanti akan muncul. Terus. ثم قال المصنف الباب الخامس عشر باب قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قضى قال مجاهد فاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام بمراضعها. Ya, ini juga bagian dari takdir bab yang ke-15. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mengenai kita kecuali apa yang Allah telah tentukan. Tetapi ketika bagian kejahatan, maka itu hasil usaha kita. Oleh karena itu Allah yang menciptakan perbuatan hamba dan hamba secara hakiki yang mengerjakannya. Maka celaan kembali kepada Allah atau kepada hamba? Pada hamba. Karena sudah pernah kita bahas antara al-fi'lu dan maf'ul dan fa'il. Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, tidak akan mengenai kita musibah kecuali apa yang Allah telah tentukan bagi kita. Musibah yang berjalan semuanya Allah sudah
menentukannya sebelum Allah menciptakan kita. Namun bagian yang jelek, yang buruk, itu hasil usaha kita yang kerjakan. Baca hadisnya. An Abdullah bin apa? Furrat. Furrat apa itu? Furat bukan tidak tasydid. Furat, iya. حدثنا داود ابن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يثبت من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Jelas ya. Asyahid mana jadi? La yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Jadi kalau terjadi penyakit ta'un, wabah, kan tidak boleh kita keluar. Boleh kita keluar. Karena yakin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidak seorang pun hamba, yakunu fi baladin, yang berada di satu negeri atau kota atau kampung atau desa, yakunu fihi, dan terjadi di situ wabah, wa yamkuthu fihi, dan dia tinggal di situ, la yakhruju minal balad, ya, dan dia tidak keluar dari negeri itu, sabiran, sabar, muhtasiban, mengharapkan pahala, ya'lamu, dia tahu, annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu, bahwa tidak akan mengenainya kecuali apa yang Allah telah tentukan baginya, illa, melainkan, kana lahu mislu ajri syahid, melainkan dia akan mendapat ganjaran orang yang mati syahid di medan perang. Alangkah besarnya pahala itu. Maka saudara-saudara kita yang terkena wabah, penyakit menular yang melanda satu daerah, ya, dan dia sabar dan dia yakin bahwa tidak mengenai dia kecuali apa yang Allah tentukan, dan kalau Allah tentukan dia mati, maka inilah ganjarannya, ajrul syahid, ganjaran orang yang mati syahid. Ini berkaitan dengan takdir. Asyahid di sini adalah illa ma kataballahu lahu, yakni Allah Subhanahu wa taala telah tentukannya. Hadis yang terakhir, wa ma kunna linahtadiya. ثم قال المصنف الباب السادس عشر باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الحديث 20 و600 بعد 6000. حدثنا أبو نعمان أخبرنا جرير وابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Iya, ini juga bab hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pernah saya jelaskan ada beberapa hidayah. Ada hidayatul ammah untuk seluruh makhluk, yakni hidayah dalam menjalani kehidupan ini bagi manusia, hewan dan lain sebagainya. Kemudian baru dipisahkan antara hewan dengan manusia. Hidayah apa? Hidayah bayan, hidayah irsyad,
mana yang hak, mana yang batil. Kemudian baru yang ketiga, hidayatut taufiq. Ini dia. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian dibawakan oleh al-Imam hadis yang terakhir dalam bab atau dalam Kitabul Qadar, yaitu hadis nomor 6620 dari jalan Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-Khandaq, yani yaum al-Ahzab, yankulu ma'ana at-turab. Beliau membawa tanah bersama kami, kan gali parit. Wa huwa yaqul wallahi laula Allah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, maka kami tidak akan dapat hidayah. Wala sumna wala sallaina. Ikhwan, sejenak barangkali kita kalau saat-saat tertentu berkhalwat sendirian, berfikir perjalanan hidup kita. Memang kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita, kita tidak bisa apa-apa. Tidak solat. Lihat perjalanan kita. Kita bisa solat, bisa ngaji, bisa ini. Alhamdulillah. Ini semua hidayah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah. Kita tidak tahu hari ini kita duduk belajar hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya mengajar, antum belajar. Tidak berarti saya lebih pintar dari antum, tidak. Ya, hanya seperti ini banyak pelajar, banyak para asatidzah yang pintar-pintar, dan mereka hanya ilmu saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak bisa kita beriman, tidak bisa kita menjalani ketakwaan. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena hidayah Allah, enggak bisa kita saum, enggak bisa kita salat. Dengan ini kita tutup Kitabul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.